bersama bermakna dan juga Nuris_Indonesia. Masya Allah. Itu dia ya, kita doakan semoga media partner yang membersamai acara salaman kali ini Allah mudahkan untuk bisa istiqomah membersamai program-program kebaikan. Amin Allahumma amin. Baik, Masya Allah. Teteh-teteh, aku juga pengen tahu dong kabarnya teteh-teteh hari ini sedang merasakan apa gitu ya. Boleh silahkan dibalas dengan emoticon gitu ya. Misalkan lagi sedih, lagi senang, atau misalkan lagi berbunga-bunga, lagi lope-lope, boleh ditulis di kolom. Iya, misalkan lagi kayak, oh Masya Allah, ada yang lagi kedinginan juga ya. Masya Allah. Oke, baik. Ya, aku juga mau informasikan untuk kita sama-sama meluruskan niat kembali. Jadi siapkan catatan terbaik. Jika berkenan boleh menyalakan kameranya ya, karena bagian adab sebelum ilmu juga kita bertatapan langsung dengan pemateri kita hari ini. Jadi silakan boleh ya teteh-teteh tetap menjaga auratnya dan boleh menyalakan kameranya ya tentunya. Silakan siapkan catatan terbaik dan juga menyiapkan posisi ternyaman ya, tapi jangan nyaman banget, takutnya nanti teteh-teteh malah bismika ya. Oke, silahkan siapkan catatan terbaik dan disarankan untuk berpeluang menjadi investasi pahala jariah dengan men-share juga insight yang didapatkan hari ini dan nantinya tentu akan ada reward atau hadiah untuk yang nge-share kegiatan hari ini dengan kreatif dan di-share di story-nya dengan mention ke @jamis.syari, @jamis.story, @haniensa, dan @h.ahsana tentunya ya. Bismillah ya. Kita luruskan niat kembali. Yang kita cari di sini adalah ilmu agar Allah ridhoi. Ngomong-ngomong tentang pemateri, tadi aku udah spill sedikit ya. Kahima Asana ini merupakan penulis buku dan juga motivator. Masya Allah sekali, beliau merupakan influencer muslimah yang kaya akan karya yang menginspirasi. Masya Allah. Ya, untuk itu mungkin ya, kita akan sama-sama belajar tentang salah jalan atau salah niat saat sibuk bikin jauh dari Allah. Nah, tapi sebelum itu, sebelum menyapa pemateri kita, tentunya teteh-teteh nanti jangan lupa ya share juga kegiatan hari ini ya. Sekali lagi, jangan lupa tag ke @jamis.syari, @jamis.story, @haniansa, dan juga @h.asana. Nanti pengumumannya akan publikasikan melalui akun Instagramnya Jamis.story maksimal H+2 gitu. Tentunya ya, baik. Bismillah ya teteh-teteh, silakan sekali lagi diberi kesempatan untuk menyalakan kameranya gitu ya biar kelihatan. Oke, Masya Allah. Sebagian di sini udah ada juga ya. Kalau misalkan mau pakai background juga boleh ya biar kita samaan. Kita langsung aja sapa pemateri kita hari ini ya, Kak Hima. Halo, Assalamualaikum Kak. Halo Kak Ensa, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini di Jogja ya berarti ya? Iya, tapi kebetulan lagi di rumah sih, lagi di Klaten. Ah, lagi di Klaten, Masya Allah. Kalau di sini di Bandung lagi hujan, di sana mungkin lagi gimana suasananya? Lagi panas-panasnya sih kayaknya ya. Ah, lagi panas-panasnya. Tuh. Oke, supaya nggak panas lagi, kita langsung aja ya biar makin adem dengerin transferan ilmu dari Kahima. Mangga dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dimanapun teman-teman berada selalu dalam rahmat Allah. Tak lupa kita tuh makasih dulu ya sama Allah. Ya Allah, terima kasih gitu kita sudah bisa dipertemukan. Karena tanpa rahmat dari Allah, teman-teman, meskipun kita tuh pengen untuk belajar bareng-bareng di sini, tapi kalau Allah nggak izinkan, kita nggak mungkin bisa ketemu di sini-sini. Jadi pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Teman-teman, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman semua di sini sudah siap belajar bareng-bareng ya?
Tapi di sini aku pengennya kita sharing aja. Jadi anggap aku sebagai kakak kalian atau teman kalian. Aku semangat banget hari ini buat sharing sama teman-teman. Tapi insya Allah suara aku kedengeran ya? Kedengeran? Oke. Gambar aku juga jelas ya? Oke. Alhamdulillah aku semangat banget juga nih Kak Ensa karena aku juga pakai produknya Jamis. Lucu banget. Jadi aku jadi tambah semangat gitu untuk sharing hari ini. Oke, tapi sebelumnya aku mau minta tolong untuk operator share screen-nya. Boleh dibantu? Oke. Boleh diperbesar? Oke, ini materinya yang aku dapat dari panitia ini Masya Allah banget ya teman-teman. Salah jalan atau salah niat. Kira-kira teman-teman di sini ketika mendengar materi tentang ini nih, salah jalan atau salah niat, interpretasi dari teman-teman apa sih? Ada yang mau menyampaikan dulu di kolom komen? Boleh banget tahu. Salah jalan atau salah niat? Kira-kira jalan apa ya? Niat apa ya? Ada yang udah mulai kepikiran nih? Nanti materi kita bakalan kemana? Gak apa-apa, reply aja di kolom komen, kita interaktif aja ya. Yuk, ada nggak nih? Dalam ibadah, oke, ini dalam ibadah kesibukan yang belum tentu menghasilkan keberkahan, oke. Apalagi, hablum minallah, oke. Gak ada yang salah ya ini, gak ada yang salah sama sekali. Semua jawaban bisa benar bisa salah. Kehilangan arah, memilih pasangan, wih. Banyak banget ya ini ternyata. Salah niat cari karir dan ekonomi. Niat bantu orang lain. Tuh kan beda-beda ya ternyata. Ternyata kita ini semua meskipun dikumpulkan di satu kajian, di satu forum, di mana ada satu judul materi. Kita aja datang dengan apa ya? Istilahnya kita datang dengan pemikiran kita yang berbeda-beda. Jadi, tentunya nanti ilmu yang akan kita dapatkan hari ini itu pasti akan berbeda-beda sesuai dengan interpretasi teman-teman. Tapi insya Allah kita akan belajar bareng-bareng di sini, makanya kenapa aku menekankan untuk kita bisa sharing-sharing gitu. Biar apa? Biar apa yang ada di pikiran teman-teman itu bisa dibagikan ke teman-teman yang lainnya juga. Gitu, oke? Jadi kita sama-sama belajar di sini. Oke, boleh lanjut, operator? Oke. Tapi sebelumnya aku mau kenalan lagi dulu ya teman-teman. Mungkin tadi udah dikenalin sama Kak Ensa, tapi aku mau secara formal memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan teman-teman, Assalamualaikum, nama aku Hima. Aku seorang content creator Jogja-based di bidang Muslim Self-Development yang aktif di beberapa media sosial. Teman-teman mungkin kebanyakan tahu aku mungkin dari Instagram ya. Dari Instagram, tapi sebenarnya aku mulai ngonten itu dari TikTok teman-teman. Dari TikTok, cuman sekarang emang lebih aktif di Instagram. Sekarang juga aktif konten di Spotify juga, di YouTube juga, dan alhamdulillahnya tahun 2023 kemarin aku nulis buku pertama aku, judulnya Tuhan, Kemanakah Aku Harus Melangkah. Bukunya udah ada di Gramedia. Teman-teman kalau mau kepo-kepoin buku aku, bisa banget ke Gramedia ya. Insya Allah udah ada di Gramedia di seluruh Indonesia. Oke? Oke, Will, udah punya bukunya. Bagus. Yang penting jangan beli bajakan aja, teman-teman. Soalnya udah ada yang ngebajak di TikTok. Ih, parah banget. Oke, kita langsung aja lanjut, Kak. Oke, ini pertanyaan penting nih. Pertanyaan pertama yang menurut aku bisa membakar semangat teman-teman di sini. Malam ini. Teman-teman tolong pilih di kolom komentar. Kamu pilih dunia atau akhirat? Tolong dong reactionnya. Akhirat, pilih akhirat. Oke. Akhirat, wih, akhirat, akhirat, akhirat. Kalau dunia juga nggak apa-apa loh, kan kita belum tahu jawabannya nanti gimana. Ah, udah pasti tuh mah akhirat. Belum tentu. Nanti ada penjelasannya. Dua-duanya boleh. Balance. Oke. Semuanya seimbang keduanya. Bisa, bisa. Oke, ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Kita akan bahas bareng-bareng. Kira-kira ketika ada pertanyaan kamu pilih dunia atau akhirat, itu kita harus jawab kayak gimana ya? Gitu. Oke, mungkin bisa di next slide, admin. Oke, teman-teman. Antara dunia dan akhirat, itu tuh sebenarnya aneh kalau kita tuh memilih salah satu di antara keduanya gitu. Jadi ini tuh semacam kayak false belief-nya kita.
kepercayaan salah gitu, bahwa kita tuh percaya kalau misalkan dunia itu nggak penting, dunia itu tempatnya maksiat, dunia tuh pokoknya keras, kita nggak boleh membangga-banggakan dunia, atau sibuk dengan urusan dunia itu bikin kita jauh dari Allah. Bisa, ya, bisa banget. Atau kalau kita ngejar dunia, akhirnya nanti ketinggalan. Teman-teman, ini sebenarnya bisa benar, tapi seringnya ini kita percaya sebagai suatu hal yang apa ya? Istilahnya kayak mindset kita yang ngerasa oh ketika kita melakukan itu salah gitu. Tapi sebenarnya ada penjelasannya yang lebih lanjut yang mungkin aku mau lebih ngejelasin tentang konsep dari akhirat dan dunia itu sendiri teman-teman supaya nggak terjebak sama pertanyaan-pertanyaan yang bilang kayak yang nanyain tentang kita tuh harus sibuk dunia, kita harus sibuk buat akhirat tapi dunia diabaikan atau yang semirip-miripnya tentang pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Ada beberapa pertanyaan tentang dunia sama akhirat yang sering banget dibentur-benturkan yang mungkin kita perlu klarifikasiin lebih lagi gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita memilih salah satu di antara keduanya, itu tuh aneh gitu. Bukan salah, bukan benar, tapi aneh. Ya, kenapa aneh? Next slide, Kak. Ketika kamu ngerasa sibuk banget sama dunia, ketika kamu ngerasa urusan kamu tuh di dunia tuh banyak banget, kayak dari pagi sampai sore, malam, terus ke pagi lagi tuh rasanya sibuk banget. Ingat teman-teman? Next slide. Ya, benar. Itu benar. Kalian sibuk di dunia itu benar. Kenapa? Ya karena saat ini kita cuma bisa sibuk untuk di dunia gitu. Sibuk di dunia itu emang benar gitu. Kamu ini sibuk sama dunia aja gitu. Ya emang kita tinggal di dunia, kita mau sibuk ngapain aja, ngapain lagi gitu kalau bukan di dunia, ya kan? Tapi pertanyaannya bukan sibuk di dunia atau enggaknya. Pertanyaannya adalah kamu sibuk di dunia buat apa? Tujuannya kemana? Ngapain aja? Caranya gimana? Mau dibawa kemana sibuknya? Jadi kamu saat ini itu cuma bisa sibuk di dunia. Buat apa? Kalau seorang muslim, pasti jelasnya adalah kamu sibuk di dunia buat dapat akhirat. Kamu sibuk di dunia untuk merjuangin akhirat. Jadi istilahnya kita tuh sibuk di dunia ini untuk merjuangin akhirat. Kalau begitu mindsetnya berarti sibuk masalah dunia itu penting dong. Penting. Kalau misalkan tujuan kita akhirat. Nah, masalahnya kadang orang tuh salah perspektif gitu. Ketika kita sibuk di dunia, kita sibuk urusan dunia, berarti tidak sama dengan kita memperjuangkan akhirat. Itu yang salah. Karena apa? Karena ini tuh sudah mindset yang lumayan mengakar sama kita gitu. Dunia atau akhirat, dunia, akhirat, akhirat. Kejarlah akhirat maka dunia akan mengikuti. Iya, betul teman-teman. Tapi yang lebih mendasar lagi adalah sibuknya kamu, sibuk kesana kemari, hahaha, luntang-luntung, gedebak-gedebuk itu tuh buat apa sih? Tujuan sebenarnya tuh mau dibawa kemana sih? The real decision ya. The real decisionnya tuh mau dibawa kemana? Iya, kamu berangkat pagi mau ke kampus, tujuannya kemana? Ya ke kampus aja. Apakah tujuan seperti itu yang kita maksud? Pasti enggak. Pasti kalau konteksnya as a Muslim, tujuan yang kita maksud adalah long term goal. Tujuan yang jangka panjang. Bukan cuma sekedar, oh tujuan kamu apa hari ini ke kampus? Ya tujuan aku ke kampus, ya kuliah, belajar. Apakah seperti itu saja? Enggak ternyata. Ternyata not that easy, not that simple. Ya, sibuk masalah dunia, sibuk di dunia. Itu bener. Kita kita tuh cuman bisa sibuk di dunia sekarang, teman-teman. Aneh kalau kita sibuk di surga. Untuk mendapatkan surga, itu kita butuh dunia. Oke? Okay? Kayaknya tadi yang di komen chat ada yang um, reply tentang itu juga. Bagus. Next slide. Jadi teman-teman, kenapa kita tuh sering mengkotak-kontakan antara dunia dan akhirat? Itu sebenarnya karena paham sekularisme, teman-teman. Jadi paham sekularisme itu adalah paham barat, di mana paham sekularisme itu memisahkan antara kehidupan dunia
aktivitas sehari-hari dengan agama. Karena mereka menganggap agama itu sebagai dogma yang cuman mengikat mereka, merugikan mereka. Karena sebenarnya ini kalau misalkan ditarik, sejarahnya itu panjang banget teman-teman. Ini muncul karena dogma gereja. Jadi kayak mereka nih yang para petinggi gereja itu mereka menggunakan agama ya sebagai dalih untuk kepentingan mereka. Jadi kayak seolah-olah tuh mereka menggunakan agama sebagai alat gitu loh untuk memperkaya diri kayak gitu. Makanya pada saat itu muncul yang namanya paham sekularisme karena mereka menganggap agama tuh ngatur-ngatur. Agama tuh bikin kita jadi terkekang, kita tidak bebas, membuat kita tuh jadi sengsara. Mereka enak-enak aja petinggi-petinggi itu gitu. Nah, tapi itu pandangan barat dan itu tuh sesuai dengan kondisi mereka pada saat itu. Itu teman-teman kalau misalkan mau belajar lagi tentang sekularisme itu panjang banget ya teman-teman. Karena itu ngomongin tentang sejarah gitu. Tapi yang harus kita notes di sini adalah sekularisme, pemisahan antara dunia dan akhirat atau agama dan juga kehidupan dunia itu bukan ajaran Islam. Karena apa? Karena kita hidup dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu tuh isinya Islam. Teman-teman, diajarin dari mulai bangun tidur teman-teman, doa bangun tidur. Ke kamar mandi ada doanya. Bepergian ada doanya. Pagi sore ada zikirnya. Makan ada doanya. Semuanya tuh kayak ya Islam gitu. Kalau misalkan kita cuma ngomongin, ah ya udah kita hidup aja di dunia gitu. Mana agama-agama? Agama itu udah jadi menyatu dalam kehidupan kita sebenarnya. Ikhlas, niat, itu tuh termasuk termasuk salah satu dari apa ya dari ajaran agama kita yang kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri sehari-hari gitu. Jadi jangan pisahkan antara agama dan dunia. Justru dengan adanya agama di dunia ini kita bisa hidup lebih terarah. Kita bisa tahu path of life kita harus kayak gimana. Jadi bukan berarti malah agama tuh seolah-olah kayak mengekang kita. Teman-teman, kita tuh tidak bisa hidup dengan bebas. Kalau misalkan yang dicari adalah kebebasan dalam hidup di dunia, itu nggak akan pernah mungkin bisa. Karena manusia itu sifatnya terikat. Kenapa terikat? Bahkan teman-teman, kalau teman-teman menganut kehidupan bebas, teman-teman aja pasti terikat dengan kata bebas itu sendiri. Bebas itu mengikat teman-teman juga. Jadi nggak ada orang yang benar-benar hidup bebas di dunia ini. Karena bahkan orang-orang yang bebas pun terikat oleh diksi bebas itu sendiri, teman-teman. Ini lumayan susah dipahami ya, filosofis, tapi ngerti lah ya maksudnya. Emang beneran nggak ada yang bebas di dunia ini. Semua itu nyangkut sama agama sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita hidup sebagai seorang muslim, harusnya kita tahu bahwa dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu isinya agama. Agama Islam, ajaran Islam. Ya, next slide. Oke, jadi teman-teman, kalau misalkan, ini aku mau sok-sokan kayak mementahkan pendapat yang kayak, jangan mikirin dunia, dunia itu nggak penting. Karena kita butuh dunia, teman-teman. Gimana sih petnya? Gimana sih alurnya tuh? Alurnya yang pertama adalah kita butuh dunia untuk menyembah Allah. Teman-teman, kita diciptakan di dunia ini tuh untuk apa? Untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Lalu, setelah menyembah Allah, kita harus taat perintah Allah. Karena beriman kepada Allah aja kan nggak cukup kan? Kita harus taat sama perintah-perintahnya Allah kan? Lalu, nggak cuman itu aja. Nggak cuman hablum minallah aja. Nggak cuman untuk kita tuh ke Allah aja hubungannya. Sebagai manusia, kita adalah manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Kita bukan makhluk individu, kita makhluk sosial. Ya, kita khalifah di muka bumi ini. Kita nggak tinggal sendirian. Kita makhluk sosial, kita butuh untuk beramal soleh. Ya, kita butuh untuk beramal soleh, untuk menjalankan fitrah kita sebagai manusia. Untuk apa? Untuk masuk surga. Endingnya kayak gitu. Jadi ibarat perjalanan dunia itu sebagai kendaraan. Jadi kendaraan kita itu dunia. Sedangkan sedangkan
surga itu tujuannya. Jadi kalau misalkan kita udah punya mindset kayak gini, kira-kira ketika teman-teman disuruh milih antara dunia dan akhirat, apa yang dipilih? Ketika sudah punya mindset seperti ini, tentu kita akan dengan tegas mengatakan bahwa tujuan kita adalah akhirat, tapi dunia kita jadikan kendaraan untuk menuju ke akhirat. Karena kita nggak akan bisa masuk akhirat, kita nggak akan bisa untuk masuk surga tanpa dunia yang mengikuti kita. Tanpa kita bisa survive di dunia. Ya, jadi ibarat perjalanan dunia itu kendaraan. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa dunia itu sekarang udah kacau banget, kita lihat kondisi saudara-saudara kita di Gaza, kita lihat gimana zolimnya mungkin um, dunia sekarang kepada saudara kita yang ada di Gaza, zolimnya mungkin pemerintah atau zolimnya orang-orang di sekitar kita. Dunia itu udah terlalu sesak, dunia udah terlalu capek, udah terlalu bikin aku tuh muak, rasanya pengen ke surga aja ya Allah. Aku capek banget. Bisa gak sih aku diambil aja nyawanya sekarang ya Allah, aku udah capek banget, aku udah frustasi sama dunia ini. Semuanya tuh serba, serba gak sesuai dengan harapan aku. Semuanya tuh bikin aku stres, bikin aku capek, bikin aku pusing. Kalau misalkan kita terus-menerus berpikir bahwa istilahnya kayak, ya Allah aku udah gak kuat banget, aku gak kuat banget hidup di dunia, aku pengen langsung ke akhirat. Kalau misalkan kita kayak gitu terus, kita bakalan ngerasa kayak, sebenarnya aku nih kenapa sih gitu. Aku pernah sebenarnya mikir kayak gitu teman-teman. Tapi setelah aku mikir kayak gitu, loh, berarti kan emang dunia itu kan kendaraan kita kan. Bahkan apapun yang terjadi kepada kita di dunia ini, apapun itu kan sebenarnya adalah modal kita untuk ke akhirat. Mau kita menderita atau kita bahagia di dunia, itu tuh nanti yang akan jadi modal kendaraan kita untuk ke akhirat. Susahnya kita, frustasinya kita terhadap segala tekanan-tekanan sosial yang datang ke kita, respon kita terhadap apapun yang terjadi di dunia itu yang mengantarkan kita ke akhirat. Teman-teman, zaman itu berubah-ubah. Teman-teman kalau misalkan hidup di era Utsmani atau hidup di era pemerintahan Abbasiyah, Umayyah, itu pasti teman-teman ngerasa, ya Allah, enak banget hidup di sini kali ya. Enak banget pemerintahannya support. Bahkan kita nikah pun dibiayain, dikasih rumah, dikasih ini segala macam. Semua kebutuhan kita ditanggung sama negara. Iya, di zaman dulu seperti itu ketika Islam sedang berjaya. Tapi ujiannya juga ada teman-teman. Beda-beda ujiannya teman-teman setiap zaman itu. Setelah Islam itu pada masa kejayaan, dikasih ujian. Para pemimpinnya sudah mulai lupa sama agama, sudah mulai meninggalkan agama. Karena apa? Karena diberikan kebahagiaan. Dan bahkan suatu zaman yang besar, suatu zaman yang insya Allah akan diberikan kemenangan untuk Allah itu butuh perjuangan yang besar. Kayak contohnya teman-teman, Islam ada di Madinah, itu tuh nggak mungkin bisa berdiri seperti kokohnya seperti yang di Madinah dan bisa sampai sekarang menyebar sampai sekarang kalau misalkan tidak melewati fase Mekah teman-teman, fase Mekah yang sangat penuh perjuangan, yang sangat penuh lelah, darah, letih, luka yang dialami oleh Rasulullah itu nggak bisa survive kalau misalkan nggak bisa survive sampai Madinah kalau tidak melewati fase Mekah itu, fase di mana Rasulullah dianggap raja di Madinah, diangkat sebagai pemimpin, kepala negara. Itu nggak bisa kalau nggak ngelewatin fase Mekah yang berdarah-darah itu. Nah, mungkin sekarang teman-teman, kalau kita ngerasa struggling of life, kondisi sangat capek banget, bahkan mungkin itu yang dialami saudara-saudara kita yang di Gaza. Itu adalah kendaraan mereka untuk ke surga. Jadi surga itu ramai sama mereka, teman-teman. Kita ngerasanya, ya Allah, kasihan banget ya mereka begini, begini, begini. Tapi sebenarnya itu ujiannya mereka di situ, teman-teman. Itu tiket ke surganya mereka. Kendaraan mereka di dunia itu untuk masuk ke surga. Sedangkan kita, mungkin kita tidak diberikan uh, ujian yang sama sama mereka. Mungkin katakanlah hidup kita sedikit lebih enak daripada mereka yang ada di Gaza. Tapi tentunya pasti kualitas orang-orangnya beda, teman-teman. Teman-teman kalau ngelihat kualitas orang-orang yang ada di Gaza itu kayak beda banget sama kualitas orang-orang kita. Ya kan? Itu artinya apa? Dunia yang mereka tinggali membentuk mereka menjadi pribadi yang seperti itu. Itu menjadi tiket mereka untuk masuk ke surga.
Nah, terus apakah kita harus merasakan seperti yang saudara kita di Gaza rasakan juga? Nggak gitu juga kesimpulannya, teman-teman. Karena setiap orang itu memiliki struggle yang berbeda-beda, masalah hidup yang berbeda-beda setiap personnya, ya. Aku punya masalah hidup sendiri. Wah, enggak sih, Kahima kayaknya nggak punya masalah. Si hidupnya kayaknya enak-enak aja. Tidak, semua orang pasti punya masalah. Semua orang pasti punya stresor masing-masing saat ada di dunia ini. Entah capek masalah keluarga, capek masalah mikirin negara, mikirin sosial, mikirin lingkungan, mikirin Gaza. Semua orang punya stresor masing-masing. Dan stresor itu yang bisa kita manfaatkan untuk masuk surga. Masalahnya kadang kita tuh nggak memanfaatkan stresor atau tekanan-tekanan yang kita punya sebagai modal kita ke surga. Paham nggak? Jadi kayak kadang tuh kita merasa bahwa tekanan-tekanan yang datang ke kita, stresor-stresor yang datang ke kita, itu tuh membuat kita jadi orang yang lalai, membuat kita jadi orang yang nggak terimaan, membuat kita jadi orang yang, ya Allah, apalagi nih, apalagi nih. Ya Allah, bisa nggak sih stop gitu? Capek banget gitu, hidup dunia ini tuh capek banget gitu. Beda sama respon, ya Allah, ini capek banget sih, tapi semoga ini bisa jadi tiket aku masuk surga kali ya. Ya Allah, aku ngerasa sakit banget ya Allah. Disakiti sama orang tuh sakit banget ya Allah. Sakit banget sampai aku tuh susah untuk memaafkan rasanya. Tapi ya Allah, aku mencoba untuk memaafkan ya Allah, karena siapa tahu aku masuk surga karena jalur memaafkan. Siapa tahu tiketku masuk surga karena aku memaafkan dia ya Allah. Coba, kalau kita melihat stresor atau tekanan dalam hidup kita tuh berbeda, itu pasti beda juga. Kita bisa masuk surga lewat tiket kita masing-masing. Dan itu potentially juga kalau misalkan kita bisa memanfaatkan tekanan-tekanan dalam hidup kita. Next slide. Masih semangat ya teman-teman? Masih ya? Sejauh ini paham ya? Oke. Oke. Jadi teman-teman, ini aku bawain dalil di terjemahan Quran surat Al-Qasas ayat 77. Carilah akhirat dalam apa yang Allah karuniakan padamu dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Dari surat ini aja, dari ayat ini aja kita udah tahu kesimpulannya bahwa kita nggak bisa yang namanya misah-misahin antara dunia dan akhirat. It's all match. Walaupun memang kebahagiaan di surga tidak bisa kita bandingkan dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Katanya dunia sama akhirat itu nggak boleh dibanding-bandingin. Berarti aku boleh bahagia di dunia. Nggak ngelarang sih. Tapi bahagiamu tuh bahagia karena amal yang baik atau bahagia karena amal yang buruk? Pertanyaannya kan itu sebenarnya. Apakah bahagiamu di dunia itu akan mengantarkanmu ke surga? Kan pertanyaannya itu sebenarnya. Kamu tuh nggak dilarang sama Allah untuk bahagia. Kamu nggak dilarang untuk senyum. Kamu nggak dilarang untuk bahagia sama keluargamu, sama pasanganmu. Halal ya. Kamu nggak dilarang. Cuman apa? Cuman ingat, caranya bener nggak? Tujuannya bener nggak? Jadi kalau kita setiap kesibukan-kesibukan apapun dalam diri kita di dunia ini, cari nilai akhiratnya di situ. Supaya kamu tuh bisa meniatkan apa yang kamu lakukan tuh untuk akhirat, untuk masuk surga. Kayak contohnya tadi yang aku contohin. Ya Allah, aku nih sakit banget. Disakitin tuh sakit banget rasanya. Tapi ya Allah, kalau aku nggak memaafkan, aku lemah banget rasanya. Engkau aja maha pemaaf, kok aku nggak bisa maafin orang. Aku pengen ya Allah mencoba memaafkan. Memaafkan itu bukan berarti orang itu tuh layak dimaafkan ya. Kadang tuh orang tuh emang ada aja aneh-aneh juga orang lain tuh. Tapi sebenarnya kita tuh maafkan untuk diri kita sendiri sebenarnya. Untuk diri kita sendiri supaya kita bisa lepas dengan hal-hal yang membebani diri kita. Itu kalau teman-teman niatkan, ya Allah, aku pengen memaafkan supaya aku tuh terlepas dari beban-beban di hatiku, supaya aku bisa lega, supaya aku bisa ikhlas dalam menjalani hidup, dalam menjalani hari. Ya Allah, niatkan ini, aku niatkan ini untuk ibadah, aku niatkan ini untuk em, membersihkan hatiku dari hal-hal yang mengotori jiwaku. Itu insya Allah Allah kasih pahala. Jadi bukan cuma masalah sholat, masalah sedekah, masalah zikir, teman-teman. Bahkan every little things.
a part in our life itu tuh bisa Allah kasih pahala di dalam-dalamnya yang kita tuh nggak sadar, teman-teman. Bahkan mungkin teman-teman nyingkirin batu di jalan, itu nggak ada dalilnya. Teman-teman nyingkirin batu di jalan akan dapat pahala, enggak. Tapi selagi teman-teman tuh meniatkan itu untuk kebaikan, untuk amal soleh, untuk bantu orang lain, itu insya Allah Allah akan kasih pahala. Allah akan kasih berkah di dalamnya. Jadi mencari akhirat di dunia. Aku yang mau aku simpulin dari surat ini tuh itu sih, dari ayat ini. Mencari akhirat di dunia. Jadi kayak seolah-olah kayak di dunia ini tuh kita merindukan akhirat gitu. Jadi sibuk di dunia untuk merindukan akhirat. Ngerti nggak? Yang jadi pertanyaan adalah kalau misalkan kita sibuk di dunia terus lupa akhirat itu loh, gitu. Makanya kan kayak judulnya kan sibuk di dunia lupa sama Allah. Berarti kita harus eh, coba petakan lagi. Kira-kira kalau misalkan kita sibuk di dunia terus lupa sama Allah, berarti yang salah apanya? Yang salah adalah niatnya, yang salah adalah caranya. Yang salah adalah kamu tuh sibuknya ngapain? Boleh kok sibuk di dunia tuh, tapi sibuknya ngapain? Ingat, carilah akhirat dalam apa yang Allah karuniakan padamu. Dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Jangan lupain kalau kamu tuh juga punya tetangga. Jangan lupain kalau kamu tuh juga punya teman, saudara, keluarga. Jangan jadi individualis yang pengen masuk surga sendirian. Surga itu terlalu luas, kamu huni sendirian. Sok-sokan bilang orang lain salah, dosa. Ngafir-ngafirin orang lain. Bilang orang lain, gampang ngomongin orang lain. Kamu tuh dosa, kamu tuh dosa, kamu tuh dosa. Seolah-olah kayak panitia penghuni surga. Kerjaannya cuman nggak cuman juga sih, penting juga sih. Sholat 5 waktu iya, duha iya, tahajud iya, zikir iya. Tapi kalau misalkan kamu uh, hablum minanasnya jelek, kamu melupakan kamu tuh masih tinggal di dunia ya, itu yang jadi masalah. Ingat, Allah tuh juga menyuruh kita untuk baik-baik sama keluarga, baik-baik sama pasangan kita, baik-baik sama keluarga kita, baik-baik sama teman, baik-baik sama rekan kerja. Jadi bukan berarti kita tuh ibadah-ibadah yang kayak sholat wajib, sholat sunnah itu aja. Enggak, itu tuh ibadah. Ibadah wajib kita, ibadah istilahnya kayak ibadah yang nggak bisa ditawar gitu. Tapi masalah hubungan kita sama orang lain ya itu tuh masalah lain. Ya kamu tuh juga harus tetap oke di situ gitu. Jangan lupain kalau kamu masih di dunia, kamu masih butuh interaksi sama orang lain. Jangan ngerasa kayak kamu, ah, aku tuh mau fokus ibadah sendiri. Gak apa-apa, kamu tuh udah terserah dosa-dosa kamu terserah. Jangan kayak gitu. Itu bukan mindset seorang muslim. Karena mindset muslim tuh harusnya berjamaah, teman-teman. Muslim tuh menurut aku adalah pribadi-pribadi ekstrovert gitu. Karena apa-apa jamaah, teman-teman. Sholat aja pahala lebih banyak jamaah. Kebanyakan kita disuruh jamaah, apa-apa jamaah, silaturahmi. Itu kan termasuk salah satu, apa ya, kayak emang kita tuh disuruh buat bareng-bareng gitu. Disuruh buat kayak bersama-sama gitu. Gitu. Next slide. Ini fokus pada nyatet ya. Oke, jadi batas boleh dan enggaknya tuh apa sih? Batas boleh dan enggaknya kita sibuk di dunia atau kita melakukan segala sesuatu tuh apa sih sebenarnya? Batasnya apa? Pasti ada dong do and don'ts-nya. Next slide, Kak. Kamu boleh belajar yang giat untuk masuk universitas bagus dan mendapatkan kerjaan yang baik. Kak, aku ambis SBMPTN. Bukan, sekarang apa ya namanya? SNBP ya? Kelihatan banget udah tua ya. SNBP. Kak, aku mau dong belajar. Aku tuh eh, belajar kayak gini. Tapi ada yang bilang kayak gini, kamu tuh jangan ambis dunia. Loh, teman-teman, nggak gitu ceritanya. Jangan dibilang orang tuh pengen masuk universitas favorit, orang pengen masuk top company, orang pengen masuk eh, apapun kerjaan yang dia pengen, itu dibilang ambisius dengan dunia. Kamu nggak boleh, jangan dibilang kayak gitu, teman-teman. Karena ini tuh hal yang boleh. Mubah, teman-teman. Boleh. Kamu tuh belajar giat untuk masuk universitas bagus, itu boleh banget. Masuk UI, teman-teman. Kamu tuh boleh tuh bercita-cita tinggi. Iya, banyak orang yang mikir tuh kayak gitu. Makanya aku tuh kadang tuh, apa ya, kadang tuh mungkin jatuhnya tuh mindset seorang muslim tuh jadi maaf kayak terbelakang gitu beberapa. Karena apa? Karena merasanya kita belajar bahasa Inggris, kita belajar komputer, kita belajar sosial media, kita belajar marketing, kita belajar tentang sosmed, apapun itu,
Itu tuh kayak nggak apa ya, nggak akhirat gitu loh. Kayak apa maksudnya kayak gitu? Masa masuk ITB dosa? Masa masuk UI dosa? Masa belajar SBMPTN, SNBP, SNBT, ujian mandiri, ambis seminggu belajar, 2 minggu belajar, terus setahun belajar, gap year belajar itu, masa dianggap kamu tuh nggak usah berlebihan, namanya juga cuma dunia gitu. Kamu tuh nggak usah berlebihan sama dunia. Teman-teman, nggak kayak gitu konsepnya. Karena kalau misalkan kita tuh masih menganggap bahwa akhirat itu adalah orang-orang yang belajar bahasa Arab, yang belajar di Jordan, yang belajar di Madinah, yang belajar di mana lagi? Ya, itu tuh berarti pemikiran kita tuh masih sempit, teman-teman. Kita masih melihat Islam tuh sesempit itu, bayangin. Kalau teman-teman masih punya pemikiran kayak gitu, itu itu jangan sampai teman-teman. Karena apa teman-teman? Kita tuh punya cara masing-masing untuk bermanfaat. Teman-teman, apakah semua orang harus jadi ustadz, ustazah? Gimana menurut teman-teman? Apakah semua orang harus jadi ustadz, ustazah? Enggak. Apakah semua orang harus jadi guru? Enggak. Apakah semua orang harus jadi konten kreator seperti aku? Enggak. Teman-teman, kita butuh teknisi, kita butuh arsitek, kita butuh dokter. Teman-teman belajar sekarang jurusan ekonomi, jurusan hukum, jurusan apalagi psikologi, perkantoran. Kalau SMK ya, segala macamnya itu teman-teman. Itu tuh meter teman-teman. Jangan ngerasa kalian rendah diri sama mungkin teman-teman kalian yang belajar di Madinah atau di Mesir. Oke, mungkin kalau itu cita-cita teman-teman. Tapi ada orang-orang yang memang concernnya bukan di situ teman-teman. Jadi teman-teman, kita bisa petain lagi teman-teman. Bahwa orang itu punya tugas masing-masing di dunia ini teman-teman. Kita sebagai seorang muslim itu nggak ditakdirkan 100% untuk menjadi ustadz, ustadzah, pendai, pendakwah teman-teman. Akan ada pedagang sayur, akan ada pebisnis, akan ada uh, brand-brand muslim seperti Jami seperti ini. Akan ada banyak hal yang banyak industri-industri untuk keberlangsungan hidup manusia. Inilah kenapa manusia itu makhluk sosial, teman-teman. Teman-teman ngerasa, Kak Yuma nih hebat banget, keren, bisa public speaking, keren banget loh. Teman-teman, aku nggak belajar kedokteran, aku nggak belajar em, apa ya, arsitek, aku nggak belajar gambar, aku nggak belajar apapun. Aku cuma belajar bidang-bidang yang emang aku jago di situ. Tapi kalau misalkan teman-teman, wah keren banget. Oke, mungkin ada namanya Isma, Maulidia, Marsha, Nurul, jagonya di ekonomi. Jadilah ekonom. Jagonya di mana? Matematika. Jagonya di bahasa Inggris. Atau jagonya di mana? Allah itu memberikan kita tuh kompetensi masing-masing, teman-teman. Dan itu tuh nggak sama, ya. Ada yang jago baking. Aku tuh tipikal anak yang cenderung eh, pemikir. Jadi kalau sensing aku tuh kurang. Jadi aku tuh anaknya clumsy, teman-teman. Kalau misalkan disuruh masak, itu susah. Susah. Kayak teratur tuh susah. Kayak yang buat tangan-tangan, kerajinan tangan tuh aku kurang. Tapi kalau mikir aku suka. Tapi ada teman-teman yang jago di teknik. Ah, suka ngotak-atik barang. Suka ngotak-atik apa-apa segala macem. Makanya kan kenapa ada ilmuwan, ya? Kenapa ada penulis buku? Kenapa ada ustadz? Ustadz itu untuk em, istilahnya menyelesaikan problem umat. Bahkan teman-teman, kalau misalkan di satu wilayah, teman-teman nggak ada dokter di situ, itu dosa loh. Dosa ditanggung teman-teman gitu. Karena apa? Karena memang kita sebagai seorang muslim, itu tuh harus istilahnya kalau misalkan di situ belum ada orang yang sedangkan di situ tuh banyak orang yang butuh dokter gitu, tapi di situ nggak ada dokter, itu tuh juga jadi PR gitu. Itu jadi PR buat pemerintah. Itu jadi PR buat
kita di sekeliling kita ini. Makanya kenapa eh, kalau misalkan kita menemukan kita ingin masih bingung dengan pilihan-pilihan hidup kita ya, masih bingung, aku bingung ingin berkarir apa segala macam, aku bingung memilih tujuan hidup apa ya. Kalau misalkan kita ngomongin tentang tujuan dan segala macam, kita bisa lihat sesimpel ngelihat di sekeliling kita teman-teman, apa yang nggak ada di sekeliling kita. Kita bisa memberikan kebermanfaatan lewat situ teman-teman. Masalahnya kadang kita tuh egonya nggak sampai situ dan pemikiran kita nggak sampai sampai situ. Padahal kalau misalkan di masyarakat kita tuh dibutuhin, sedangkan di situ nggak ada, kita juga yang nanggung dosanya gitu. Urgensi kebutuhannya tuh seperti apa? Ya emang sih di desa aku nggak ada arsitek, tapi kan maksudnya nggak butuh-butuh amat gitu. Ada kok tukang bangunan, oh itu arsitek mini gitu kan. Tukang bangunan, ada pekerja bangunan, ada toko bangunan, itu kan udah cukup. Ada pasar, ada orang jualan di situ, ada orang berinteraksi di situ, ada orang, ada bank, ada apa lagi ya? Ada ya bisnis, ada sekolah, ada masjid. Itu kan udah, oh berarti tuh masyarakat kan jadi terhimpun, teman-teman. Coba bayangin semua profesinya ustadz di situ. Kalau misalkan dibilang ustadz yang masuk surga tuh cuman ustadz doang. Tidak semudah itu, teman-teman. Tidak seperti itu. Karena kita hidup di dunia ini punya kompetensi masing-masing. Dititipin sama Allah masing-masing. Jadi makanya kenapa kejarlah kamu pengen masuk UI, jurusan apa? Kedokteran, bagus. Karena kedokteran UI bagus. Apa? UGM, manajemen bagus, teman-teman. Mau bisnis, hukum, atau ekonomi, segala macam bagus, teman-teman. Paham ya mindsetnya di sini ya? Jadi kalau misalkan teman-teman masih ngerasa berkecil hati, aku ngerasa kayaknya aku nggak terlalu islami deh. Aku nggak terlalu solihah deh. Karena aku nggak belajar ini. Tapi sebisa mungkin kalau kita sebagai seorang muslim, kita tetap eh, berusaha untuk belajar bahasa Arab ya teman-teman, karena bahasa Arab itu kan bahasa Al-Quran ya, dan bahasa kita nanti di surga gitu. Jadi itu di atas ya, setelah belajar bahasa Inggris nih, teman-teman bisa mulai belajar bahasa Arab. Aku juga mulai belajar bahasa Arab kok, dikit-dikit gitu. At least memahami isi Al-Quran lah, kayak gitu. Itu bisa dicicil teman-teman. Kalau bisa bahasa Arab kan bukan berarti kayak kamu tuh harus anak pondok, harus apa kan, nggak harus kayak gitu. Nggak semua orang tuh punya kesempatan bisa belajar di pondok, teman-teman. Apakah yang masuk surga anak pondok doang? Enggak, ya. Oke. Kamu boleh memperbaiki karir untuk membahagiakan orang tua. Kamu tuh udah gaji 5 juta, pengen gaji yang tinggi. Apakah pengen gaji yang lebih itu salah, teman-teman? Enggak salah, teman-teman. Yang salah adalah kalau kita tuh nggak pernah puas, nggak pernah cukup sama apa yang kita punya. Tapi kalau memang kita butuh, ya, kita kalau misalkan kita emang butuh untuk uh, upgrade, ya kenapa enggak? Aku tuh sandwich generation. Aku tuh harus memenuhi kebutuhan orang tua begini. Kayaknya kalau misalkan gaji 5 juta tuh kurang di aku. Aku harus tambah penghasilan lain begini. Aku coba bikin usaha segala macam. Terus ada yang bilang, kamu tuh nggak usah ini deh, nggak usah terlalu ngejar-ngejar dunia, ngejar duit segala macam. Dasar mata duitan. Allah tuh nggak, duit tuh nggak bakal dibawa mati. Iya, tapi kalau misalkan butuh teman-teman gimana coba? Coba coba nasihat-nasihat seperti itu disampaikan ke orang-orang yang memang gemar memperkaya diri karena keinginan bukan karena kebutuhan gitu. Itu beda teman-teman. Jadi ini tuh boleh kalau teman-teman mau mau meningkatkan gaji teman-teman, penghasilan teman-teman itu boleh banget teman-teman. Terus yang ketiga, kamu ingin stabil finansial dan memiliki keluarga yang lengkap dan membahagiakan mereka. Membahagiakan keluarga itu juga bukan suatu hal yang nggak boleh gitu. Ngajakin keluarga rekreasi, ngajakin keluarga kemana-kemana kayak gitu. Liburan itu apakah apakah salah? Nggak salah, teman-teman. Itu kalau itu membahagiakan membahagiakan mereka, pahala buat teman-teman. Kan kadang kita ngerasa kayak itu tuh duniawi banget ya. Padahal sebenarnya kan gimana kita tuh bisa membahagiakan orang lain dengan cara yang baik ya tentunya, teman-teman. Ini notes ya, pasti selalu notes dengan cara yang baik. Next slide, Kak. Oke. Terus yang nono ya apa ya? Nono ya, nggak boleh ya bekerja siang sampai malam tapi tidak sempat sholat.
Itu sama dengan salah jalan. Nono ya, sibuk-sibuk sampai lupa waktu untuk sholat itu salah jalan berarti. Nono ya, ngelakuin segala sesuatu cuma buat validasi manusia. Itu berarti salah niat. Salah jalan sama salah niat. Dan nganggap dunia sebagai reward, bukan testing phase. Maksudnya apa? Teman-teman, kalian tuh boleh sibuk. Kalian tuh boleh kerja 9 to 5. Karena orang orang kerja itu sibuk banget ya. Aku tuh juga udah kerja juga teman-teman. Aku kerja dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Pulang tuh biasanya jam 5. Aku yang jadi sosmed kan aku. Aku betulan upload tuh sore sama malam. Jadi kayak waktuku tuh emang udah banyak banget kesita gitu untuk kerja gitu. Jadi kayak makanya aku akhir-akhir ini jarang konten gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa melihat gitu bahwa oh ternyata kita tuh hidup di dunia juga bisa sibuk ya karena kita bekerja itu nggak salah teman-teman, bekerja itu nggak salah teman-teman, 9 to 5 teman-teman, kerja itu nggak salah teman-teman, yang penting adalah teman-teman nggak ngelupain 5 waktunya. Karena aku tuh usahain banget setiap berangkat ke kantor tuh, sebelum berangkat aku duha dulu atau enggak duha di kantor. Tapi misalnya udah nggak apa namanya, nggak keburu gitu kan ya, biasanya bisa duha di kantor atau enggak kayak buat everyday playlist untuk sebelum kita memulai pekerjaan. Biasanya aku setel zikir pagi dulu, terus sebelum pulang aku setel zikir petang. Bisa kok, apalagi kalau kita tinggal di Indonesia yang udah punya alokasi istirahat itu di jam siang, di jam apa namanya, di jam 12 ya, jam zuhur gitu. Terus pulang juga biasanya beres asar gitu. Jadi pun kalau misalkan kepepetnya telat gitu, asar itu waktunya insya Allah masih cukup gitu untuk sholat. Kecuali beberapa eh, pertimbangan kekurangan apa namanya, kayak misalkan mungkin ada perjalanan bisnis segala macam yang mungkin mengharuskan ini, beda lagi ya. Tapi kan sebenarnya kita dipermudah loh. Kita tuh udah dikasih kemudahan sama Allah. Apakah kita kerja 24 jam? Kan nggak mungkin. Kita pasti juga butuh buang air. Kita juga butuh makan, kan? Makanya kan harusnya kita nggak nggak boleh lupa juga sama sholat gitu. Terus ngelakuin segala sesuatu tuh buat validasi manusia. Oh, aku pengen bikin story sibuk-sibuk belajar nih biar di notice sama doi gitu. Atau ini kayaknya dia tuh akhir-akhir ini nge-like story aku tuh gara-gara aku tuh belajar deh, gara-gara aku story aku kerja deh. Berarti kamu ngepost itu karena itu gitu. Baru setelah dia nge-like tuh kayak, ih oke, bisa-bisa gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan kita tuh udah terbuai sama validasi-validasi orang lain gitu, itu tuh bikin kita jadi apa ya? Niat kita tuh jadi kayak tercemar gitu loh. Makanya kadang aku kayak sebelum post gitu, kadang aku mikir, ini aku buat apa ya gitu. Karena sebenarnya menjaga niat itu tuh emang sepanjang hayat teman-teman. Teman-teman sedekah sekarang nih. Teman-teman sedekah, sedekah sekarang itu niatnya sebelum sedekah, saat sedekah, sampai teman-teman meninggal. Niat itu harus dijaga. Pernah nggak ingat orang ngebantu orang lain terus tiba-tiba orang itu jahat ke dia? Kamu itu loh udah dibantu. Kamu itu loh dulu nggak ingat. Kamu tuh tak pas kamu susah tuh tak kasih uang begini-begini. Kira-kira niat nggak kalau kayak gitu? Berarti itu kan kuncinya niat tuh seumur hidup toh. Bukan cuma pas kita ngasih aja. Mungkin kita sebulan 2 bulan udah lupa. Tapi ketika orang itu mungkin kayak ngeganggu teritori kita terus kayak, ya Allah udah dibantu juga kagak bersyukur jadi orang. Kan seolah-olah kita kayak jadi jatuhnya nggak niat kan. Kalau ngebantu mah ngebantu aja gitu kan. Sebenarnya. Artinya apa? Artinya niat itu kita jaga seumur hidup teman-teman. Postingan yang udah lama pun kadang naik lagi terus kok kok pada muji aku ya, katanya aku cakep banget dari postingan itu. Kan cewek kan biasanya suka kan, apalagi dipuji sama cewek tuh kan kayak ih beneran aku nih cantik. Kalau misalkan udah mulai kita tuh terbuai sama validasi manusia itu kacau. Biasanya kita jadi kayak apa ya, apa-apa tuh jadi kayak mikirin orang lain gitu sebelum kita makan sesuatu. Kayak gitu. Oke. Dan ingat, jangan anggap dunia sebagai reward atau hadiah. Kalau kita menganggap dunia itu sebagai hadiah, kita bakalan seneng-seneng terus, apapun caranya.
Senang-senang dengan cara yang baik itu oke, it's okay. Tapi kalau senang-senang, tujuan kita senang-senang dengan berbagai cara, itu yang salah teman-teman. Karena berbagai cara it means the good things or the bad things happen there gitu, berjalan secara bersamaan. Tapi kalau misalkan bahagia dengan cara yang baik di dunia dan menjadikan dunia sebagai testing phase, sebagai kayak ya udah testing aja dunia ini sebagai testing dan kendaraan kita untuk menuju surga, ya kita nggak akan merasakan demikian gitu. Kita nggak akan ngerasa kayak haus validasi, kita nggak akan ngerasa ngelupain Allah semudah itu gitu. Karena apa? Karena kita menempatkan dunia pada porsinya untuk connected dengan akhirat. Next slide. Oke, ini dalilnya teman-teman. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Ya, jadi teman-teman perbaiki niat dulu. Kira-kira mulai dari niat ini deh, niat ngaji teman-teman hari ini deh, niat teman-teman ikut sharing webinar hari ini deh, apa coba niatnya. Kalau misalkan niatnya nggak bener, coba deh dibenerin sekarang, masih ada waktu sebelum teman-teman meninggal, karena kita nggak tahu kan meninggal kapan gitu. Tuh, jadi emang niat itu penting banget, karena niat itu tuh yang nanti akan mengantarkan teman-teman tuh, eh, apa ya, mengantarkan teman-teman untuk next step life life selanjutnya gitu. Eh, Next life-nya gitu. Itu tuh bakal dipengaruhi oleh niat teman-teman gitu. Niat teman-teman sekarang. Jadi niat itu tuh harus diperbarui terus. Kalau misalkan salah, perbarui lagi. Kalau misalkan udah mulai melenceng, perbarui lagi. Karena emang kita tuh itu tuh nggak bakalan berhenti sampai kita tuh meninggal nanti. Itu tuh niat tuh pasti bakalan terus dijaga seumur hidup teman-teman. Bukan cuma pas teman-teman ngelakuin aja. Next slide. Nah, jadi teman-teman, sebelum teman-teman ngelakuin sesuatu, seharusnya niatnya apa sih? Ya, seharusnya niatnya apa sih? Seharusnya niatnya semuanya tuh lillah gitu. Jadi kita tuh harus paham konsep hidup dan tujuan hidupnya, kita di dunia buat memetakannya gitu. Tujuan kita hidup di dunia apa? Kita pasti semua tahu. Kita tujuan hidupnya tuh buat ibadah. Konsep hidup kita harus jadi orang yang seperti apa? Framework hidup kita itu balik lagi, itu harus kita patokannya ke Al-Quran dan As-Sunnah kan? Tinggal kita tuh nggak just aja kayak mengatur lagi apa yang kita yakini dan apa yang kita pengen lakuin dalam hidup sama Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu. Dan framework life, konsep hidup, tujuan hidup orang itu beda-beda. Ada orang yang hidup dengan cara seperti ini, ada orang yang hidup dengan cara yang seperti ini. Tapi kalau misalnya kita seorang Muslim, base-nya tetap apa? Kayak istilahnya bang eh, bank hidupnya tuh tetap Quran dan Sunnah gitu. Kayak kita mau apa-apa ambil resource-nya tuh dari situ, ambil sumbernya tuh dari situ. Buat apa? Buat di-adjust sama kehidupan kita sendiri gitu. Kayak gitu. Ya. Semua akan jadi pahala dan dosa tergantung tindakan atau respon dari pelaku atau manusia. Jadi kacau balaunya dunia ini itu akan mendatangkan pahala juga mendatangkan dosa bagi beberapa orang, bagi orang-orang tertentu. Tinggal pilih aja, kamu tuh mau ambil chance pahalanya atau ambil chance dosanya, ya. Kan kita kan udah gede kan, semua udah balik semua, aku yakin di sini. Itu udah balik, kita udah bisa milih gitu chance untuk kayak kira-kira yang chance dosanya itu kecil, yang chance pahalanya itu gede tuh apa sih? Kan ujung-ujungnya kayak gitu kan. Kita tuh kan balik lagi kan. Gimana caranya supaya kita meminimalisir dosa sama memaksimalkan maximize pahala kita gitu. Karena apa? Karena tujuannya lillah gitu. Jadi kayak mau apapun, apapun deh yang teman-teman lakuin. Sekarang pun tujuannya coba ditata. Ya Allah, aku tuh belajar karena Allah gitu. Ya Allah, aku tuh ngerjain skripsi karena Allah. Ya Allah, aku tuh ngerjain skripsi supaya aku cepat lulus, supaya aku bisa cepat bekerja, supaya aku bisa cepat um, membahagiakan orang tua, bisa ngumrohin orang tua aku, atau bisa apa ya? Misalnya bisa untuk bekal kehidupan aku di masa depan. Ya, tujuh. Niatkan seperti itu, teman-teman. Oke? Next slide. Dunia tuh bikin capek. Nggak capek kalau udah di surga. Sering ya dengar quotes itu ya. Dunia tuh capek. Yang nggak capek itu di surga. Gitu kan. Udah jelas semua udah tahu lah ya. Karena apa? Kenapa dunia itu bikin capek? Karena testing pace itu tadi, teman-teman.
Nanti kita udah gak ngerasain capek lagi kok, kita bakal ngerasain senang-senang kok di surga gitu. Cuman kan emang dunia itu testing phase ya, makanya kenapa kita capek, burn out, stres, patah hati, lelah, semua jadi satu. Karena apa? Karena dunia itu adalah testing phase gitu. Next slide. Soalnya dunia itu penjara bagi seorang orang-orang beriman. Kenapa ngerasa kayak, wah hidup di dunia ini tuh kok rasanya kayak susah banget. Ya karena emang penjara bagi orang-orang yang beriman. Kita terbatas. Kita terbatas gitu. Harusnya kita bisa seneng-seneng kayak anak-anak muda di luaran sana gitu. Bebas gitu kan ya. Ngambur-ngamburin duit orang tua. Tapi kita nggak bisa karena kita punya hawa nafsu yang harus kita kontrol. Terus habis itu kayak eh, rasanya sulit banget gitu untuk menjaga iman di kala-kala sekarang kayak gitu. Banyak banget ujiannya. Ujiannya itu pasti banyak banget. Tapi ya wajar banget karena itu adalah testing phase di mana dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman. Ya, penjara banget teman-teman. Susah banyak banyak orang ngerasa kayak hidup di dunia itu susah. Bahkan banyak yang mengakhiri hidup di dunia karena apa? Karena ya memang sangat-sangat sulit. Dunia itu memang sangat sulit karena ini adalah testing phase. Tapi teman-teman kalau misalkan teman-teman punya iman, insya Allah bakalan survive. Next slide. Emang iya, karena kita nggak deserve dunia. We deserve surga. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana? Kita nggak deserve dunia. Karena emang kita tuh nggak layak, teman-teman. Buat dunia tuh, kita tuh nggak layak dapat dunia tuh. Dunia tuh nggak layak buat kita. Karena saking sulitnya di dunia gitu. Makanya kenapa Allah janjikan afterlife gitu. Kenapa Allah janjikan akhirat? Karena emang dunia tuh, ingat dunia tuh cuman bagaikan buih di lautan gitu. Kayak nggak ada apa-apanya teman-teman. Emang sih kalau kita mau compare-compare lagi ya, walaupun kita nggak boleh compare-compare ya karena ini connected ya. Ya memang dunia itu emang nggak ada apa-apanya gitu. Kita bener-bener nggak layak gitu dapat dapat semua hal yang kita pengen di dunia itu kita nggak layak karena Allah bakalan kasih di surga gitu. Masalahnya kan pertanyaannya adalah masuk surga apa enggak kan gitu. Jadi kayak kita tuh nggak deserve buat dunia karena saking sulitnya dunia itu. Makanya kalau misalkan ngerasa sulit, ngerasa capek, ngerasa sakit, ngerasa burn out segala macam ya wajar. Karena kita nggak deserve untuk di dunia gitu. Karena kita deserve untuk akhirat gitu. Kita emang akan Allah siapkan akhirat gitu. Kalau kita bisa survive di dunia yang nggak deserve buat kita. Ngerti ya? Next slide. Jadi ini notes-nya teman-teman. Mungkin juga bisa jadi closing statement juga ya. Bukan sibuknya yang salah teman-teman. Teman-teman mau sibuk apapun tuh terserah. Tadi yang aku bilang batasan-batasan yang tadi. Tapi tujuannya yang kadang salah. Bukan dunianya yang buruk, teman-teman. Tapi mungkin arah hati kita yang tidak bisa melihat segala sesuatu yang baik di dunia ini. Oke, dunia mungkin complicated, dunia mungkin memang jahat. Tapi teman-teman, kalau arah hati kita baik, kita condong pada hal-hal baik, insya Allah kita bakal mikir, ini tuh bisa jadi tiket kita untuk surga itu tadi. Perubahan mindset itu tadi loh. Seburuk-buruknya hal yang menimpa kita. Kalau misalkan kita punya mindset surga, mindset akhirat, dan mindset dunia ini adalah testing phase. Dan itu tuh yang bakalan membuat arah hati kita itu bisa melihat baik-baiknya dari dunia itu tadi. Oke, next slide. Kayaknya udah selesai nih. Oke, thank you teman-teman udah menyimak. Lumayan ya, 1 jam ya, 1 jam pas ya insya Allah ya. Oke, semoga bisa diterima dengan baik. Aku kembalikan ke Kak Ensa. Ah, ya, Masya Allah. Aku saking khusyuknya ya, saking seriusnya nyimak sambil nyatat, benar-benar speechless. Ya, ya, banyak hal yang bikin. Apalagi ya, mungkin bagi konten kreator, apalagi ngelihat viewersnya gede, misalkan likes-nya gede, langsung kayak itu membuat goyah niat gitu ya. Masya Allah, semoga kita semua Allah jaga ya untuk tidak salah niat itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Kita tunggu panitia ya. Silakan boleh raise
hand. Nanti panitia yang akan infokan siapa ya. Nih namanya aku tunggu ya. Boleh raise hand atau misalkan tulis di chat, di kolom chatnya ya. Oke. Yang pertama, Kak Aprilia, Kak Aprilia Risti. Silahkan. Kak Aprilia, apakah bisa on cam? Kalau misalkan nggak bisa, berarti ini aja ya, on mic aja ya. Iya Kak, mohon maaf ya Oh belum iya, bisa on cam. oke, siap, Oke. nggak apa-apa. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya April dari Bogor. Masya Allah, materinya sangat membuka wawasan banget. Di sini saya izin bertanya ya Kak Hima. Em, aku lagi ngerasa lagi di persimpangan jalan sehingga mengambil banyak peran. Alhasil tidak maksimal dan ada kalanya aku ngerasa sibuk dan capek sendiri. Padahal kadang kalau aku nggak melakukan sesuatu, aku juga merasa capek gitu, Kak. Padahal kan waktu luang aku juga banyak bisa diisi dengan baca Al-Quran, zikir, atau sholawat. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana cara kita memaknai setiap episode dalam hidup kita sehingga kehidupan yang kita jalani terasa bermakna dan berkah. Yang kedua, bagaimana cara agar kita melakukan sesuatu kebaikan, tapi bukan untuk mencari validasi orang lain, dan bisa menjaga niat itu sampai akhir hidup kita, Kak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Kak Ima ini mau satu-satu dulu dijawab aja. Ya, langsung aja. Oke, oke, silahkan. Oke, aku izin jawab ya, Kak. Sebenarnya kalau misalkan masalah yang tadi ya, emang kita tuh, iya sih, kadang kita ngerasa sibuk, tapi kadang kita ngerasa kosong. Rasa kosong itu sebenarnya wajar-wajar aja, itu kita lagi ngedown aja. Kayak bahkan pun kita tuh menurutku ya, kita tuh hidup tuh selalu kadang ada di peak season kita, ada di prime time kita sebagai manusia, ada yang kita tuh emang bener-bener lagi ngerasa kosong entah kenapa gitu. Kayak mungkin pertama itu karena kondisi lingkungan sekitar yang membuat kita tuh bisa merasa kayak kosong gitu. Bukan berarti kita tuh jadi nggak produktif gitu, enggak. Sebenarnya ada kerjaannya, tapi ngerasa kosong aja gitu. Bahkan kadang kita, ketika fisik kita sibuk pun, ada yang kita kerjain pun, kita juga bisa gitu ngerasa kosong. Dan aku pun juga sering banget ngerasa kayak gitu. Dengan kesibukan yang aku lakuin gitu ya, kayak aku tuh sering banget waktu sibuk-sibuknya magang waktu itu, bener-bener sibuk banget itu. Aku ngerasa kosong. Kenapa ya? Padahal aku sibuk, ada yang aku lakuin juga. Tapi kenapa aku ngerasa kosong gitu? Terus aku tuh coba analisis dan oh, pertama, mungkin karena aku emang udah lama nggak ngaji. Karena waktu itu tuh bener-bener aku tuh cuman ya udah ibadah 5 waktu doang rasanya. Kayak ya udah ibadah tuh cuman kayak ya udah kayak yang penting beres aja gitu. Jadi kayak aku tuh nggak punya soul untuk connected sama Allah gitu loh. Meskipun kadang kita juga merasa sholat 5 waktu, kita usahain untuk zikir, kita usahain untuk apa, itu kadang tuh kita juga susah untuk connected gitu loh. Bahkan ya, aku tuh juga pernah ngerasa di mana ketika aku sholat tahajud, ketika aku tuh apa ya, em, duha segala macam, itu tuh rasanya kayak kosong aja gitu. Kayak, ya Allah apa yang salah ya? Kayak aku tuh udah coba aku rutunin tuh seminggu, itu tuh nggak putus gitu. Aku coba gitu. Kayak, kok masih ada yang kurang ya? Apa ya gitu? Padahal udah ibadah nih. Tuh, pertama. Mungkin. Mungkin tuh karena tanda bahwa kita tuh diingetin sama Allah kalau kita tuh lagi banyak dosa. Sampai kita tuh nggak bisa nikmatin rasa-rasa kita beribadah dan kita tuh nggak bisa nikmatin kondisi hati kita yang tenang. Justru kosong itu tadi gitu. Itu karena kita mungkin banyak, mungkin ya. Ini kan nggak ada jawaban yang pasti ya, tapi kalau aku sih ngerasanya mungkin karena dosa kita yang terlalu banyak gitu. Mungkin Allah tuh ngingetin kita buat kayak, gimana rasanya kalau banyak dosanya, kosong kan gitu. Kayak aku tuh seolah-olah kayak gitu aja gitu. Jadi kayak kalau kayak gitu aku banyak-banyakin istighfar aja gitu. Dan
tetap berusaha untuk melakukan rutinitas-rutinitas itu. Karena rutinitas itu nanti kalau kita bangun terus-terusan, itu yang bakalan jadi penangkal hati yang kosong itu. Jadi tuh kadang emang kita ngerasa kita nggak soul connected gitu sama Allah. Tapi kalau misalkan kita nggak tetap ngelakuin rutinitas-rutinitas itu terus, seolah-olah ketika kita tuh nggak ngelakuin itu, kita bolong satu aja, itu tuh rasanya kosong. Jadi rasa kosongnya tuh berganti gitu loh guys. Jadi kayak kita tuh coba aja ngubah rasa kosong itu. Kita mungkin akan tetap ngerasa kosong, tapi coba ngerasa kosong terhadap hal lain gitu yang itu tuh ketika nggak dilakuin tuh rasanya kosong banget. Jadi kayak ini tuh sebenarnya ngomongin tentang istiqomah ya, naik turun iman kayak gitu ya. Karena orang tuh pasti nggak akan selalu naik. Manusia tuh fluktuatif. Ada masa peak time, peak seasonnya kita, prime time-nya kita. Aku ngerasa prime time aku tuh bener-bener 1 bulan, 2 bulan setelah aku tuh bener-bener kayak angkat taubat bener-bener tuh. Kayak 2 bulan, 3 bulan tuh rasanya kayak ya Allah, nggak ada satu sholat pun yang aku tuh nggak nangis rasanya. Itu prime time aku banget. Sekarang mungkin susah banget untuk ada di kembali di situ gitu. Tapi setidaknya aku tetap mengusahakan itu gitu terus. Tapi kalau misalkan kamu emang pengen banget ya Allah, aku pengen banget ya Allah, aku pengen banget kayak tolong banget ya Allah, kembalikan lagi eh, connected apa namanya koneksi ini padamu ya Allah, kembalikan lagi doa-doa aja gitu terus. Dan perbanyak hal-hal yang bisa membuat kita tuh ngefeel, merasakan lagi gitu. Kayak apa-apa tuh diniatin buat Allah. Terus apa-apa tuh kayak sering banget melibatkan Allah dalam setiap ucapan kita gitu loh. Kayak aku tuh punya temen yang dia tuh dikira gitu kayak Masya Allah banget ya Allah tuh baik banget tau. Masa hari ini ya pagi ini masa aku tuh tadi tuh ban aku bocor tapi terus tiba-tiba ditolongin orang, masa dia tuh bantu dorongin. Nah kayak apa yang diucapin pertama kali? Masya Allah Allah tuh baik banget ya, hari ini tuh aku dikirimin sama Allah tuh orang yang baik banget kayak gini. Masya Allah Allah tuh baik banget, hari ini tuh HP aku ketinggalan atau wah bla 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 bla. Masya Allah, hari ini HP kantor aku ketinggalan, tapi aku malah dapet WFH sama bos aku gitu. Jadi kayak itu tuh lebih ke mindset lagi teman-teman. Orang tuh pasti sering ngerasa kosong, itu wajar banget. Cuman gimana action kita setelah itu aja gitu. Terus tadi masalah validasi, siapa sih yang nggak pernah terlintas pengen validasi orang lain? Nggak ada. Bahkan Ustadz Hanan Ataki aja pernah curhat gitu. Kalau beliau pernah butuh validasi orang lain. Kayak beliau tuh cerita waktu itu pernah diundang di salah satu kayak masjid gitu, tapi di desa. Nah, kayak orang-orangnya tuh meragukan gitu loh, siapa sih anak Natake gitu. Nah, tahu diremehkan. Nah, pas ketika beliau ke sana datang, oh ternyata yang datang banyak orang gitu kan. Nah, terus kayak dalam hatinya, hmm, tuh kan, banyak yang datang. Terus habis itu bacaan sholat nih, ada yang nangis kayak eh, wah, Masya Allah nih. Tervalidasi nih bacaan sholat aku bagus karena ada yang nangis. Bacaan imam aku bagus karena ada yang nangis. Beliau juga pernah kayak gitu loh. Itu seorang ustadz loh, Ustadz Hanan Ataki loh. Dan sekarang coba tanya ke dalam diri sendiri. Semakin teman-teman tuh terkenal, semakin teman-teman itu banyak disukain orang, itu pasti ujian itu yang hadir. Kalau ada yang ngerasa, kak aku tuh personal branding aku tuh kayaknya kurang banget deh, kayaknya aku tuh nggak terkenal, kayaknya aku tuh nggak dikenal banyak orang, bla bla bla. Itu bisa jadi itu kelebihan kamu. Karena kamu nggak ada chance, nggak ada kesempatan untuk merasa butuh validasi orang lain. Kan, tapi kalau orang yang terkenal, kayak aku mungkin, atau kayak public speaker lain gitu, itu tuh pasti pasti ngerasain itu teman-teman. Tapi apakah setiap kita ngerasain itu, apakah kita terus berhenti ngelakuin semuanya? Ya udah nggak ada aja orang yang terkenal di dunia ini, nggak mungkin. Itu tuh pattern of life, itu tuh terjadi gitu aja. Kita tuh nasnya kita sebagai manusia, human being kita, fitrahnya kita tuh pasti kayak gitu. Tapi kan kita kan ada yang namanya istighfar toh, ada yang namanya taubat, ada yang namanya nata niat, kan kayak gitu. Nggak ada orang yang namanya 100% selalu apa namanya 100% lepas dari validasi orang lain. Emang ada orang yang bener-bener kayak selalu lurus niatnya. Tapi nggak mungkin dia 100% selalu lurus. Pasti ada belok-beloknya juga kadang. Kan yang tahu hati dia sendiri. Bahkan pun kalau kita ngelihat dari luar casingnya kayaknya orang yang begini gitu.
Kita nggak tahu. Yang paling tahu tuh dia sendiri dan Allah gitu. Jadi kuncinya ya itu tadi, lurusin niat terus. Karena niat itu harus dijaga seumur hidup gitu. Bukan terus kamu berhenti nge-share ya. Ketika kayak, udah lihat postingan aku, kayaknya ini banget segala macam. Terus habis itu ketika kamu ngerasa, wah keren juga ya. Tapi istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah yang keren tuh bukan aku. Ini tuh atas izin Allah. Kayak gitu-gitu. Kan gitu tuh. Bukan terus kamu berhenti konten tuh. Kalau kayak gitu, konten kreator tutup. Sosmed nggak laku. Gitu. Mungkin bisa dipahami ya. Itu jawaban aku. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih banyak Kak Hima. Teteh, semoga terjawab juga ya pertanyaannya. Oke, pertanyaan terakhir ya, yang kedua sebenarnya pengen banget jawabin banyak gitu ya pertanyaan, tapi sayang banget waktunya terbatas ya. Jadi aku bakalan bacain pertanyaan dari Kak Syita Fauziyah. Nih ya, Assalamualaikum Kak, aku mau tanya, bagaimana Kak jika setiap hal yang aku lakuin itu semata-mata diniatkan supaya biar dapat surga? Apakah itu termasuk pamrih? Karena segala sesuatu yang aku lakuin punya niat untuk pahala dan surga itu. Hehe katanya. Karena kadang aku juga jadi kayak, ya Allah, aku hanya ingin dekat denganmu dan ingin berada di surgamu, maka semuanya aku niatkan untukmu dan surga itu gitu Kak. Terima kasih Kak. Iya, Kak. Ya malah bagus dong. Malah bener dong niatin buat ke surganya Allah. Karena kan ya jatuhnya emang emang itu kan tujuan kita. Makanya kan kenapa kita harus ingat terus gitu. Ingat terus kalau misalkan kita mau melakukan segala sesuatu itu. eh Apa sih kadang tuh kan gini. Ketika kita tuh ngerasa capek ya. Ngerasa capek sama hidup. Kita pengen nyerah, kita ingat gitu, kamu tuh udah sampai sejauh ini, tujuan kamu tuh surga. Surga itu nggak bisa dicapai kalau kamu menyerah sekarang, kan kayak gitu. Makanya kan kenapa surga itu diingat-ingatin terus. Lah kalau kamu udah bener-bener terus selalu ingat surga sebagai tujuan kamu, mandatory life goals kamu gitu, ya itu bagus dong. Berarti itu artinya kamu tuh bener-bener kayak kira-kira surga tuh udah jadi kayak istilahnya apa ya, tonggak hidup yang kayak istilahnya kamu tuh akan mendekati semua hal yang bisa mendekatkan kamu ke surga gitu. Dan itu kan bukan cuman sekedar personal life kan, bukan cuman ibadah ibadah apa ya, ibadah wajib aja kan. Cuman istilahnya ibadah ritual kita aja kan. Kita habluminan nas, kita dinilai baik sama orang. Ya jangan bilang kayak aku nggak mau ah dinilai baik sama orang, orang anggap aku jelek, orang ngehina aku, orang merasa aku jahat. Gak apa-apa lah, bodo amat gitu. Iya, emang kadang kita nggak bisa maksain pendapat orang. Tapi kalau misalkan dari 10 orang, 9 orang yang ngatain kita kayak gitu, berarti kan ada yang salah sama kita, kan? Jadi emang benar-benar harus poinnya tuh, patokannya adalah supaya kita tuh bukan cuman istilahnya mau surga, itu konteksnya itu adalah amal saleh, ihsan, amal itu tadi. Jadi kayak bukan cuman sekedar kayak pengen ke surga sendirian ya. Kadang kadang ya mungkin yang salah dari mindset pengen masuk surga dan pengen semuanya tuh kayak misalnya niatnya tuh segala hal tuh biar masuk surga, itu kadang tuh bikin kita jadi egois gitu. Egoisnya tuh kayak misalkan aku pengen masuk surga dengan ngingetin orang lain, kan kayak gitu biasanya kan ada kan kayak gitu, tapi nggak dibarengi dengan seni, seni seni menasihati, seni mendengarkan, seni melihat situasi dan kondisi, karena kadang kan itu yang jarang diajarin sama kita. Kita tuh sering diajarin dalil, nasihati orang, bagikan walau hanya satu ayat segala macam, tapi tidak diajari gitu gimana sih caranya membagikan tuh, gimana sih caranya menasihati tuh. Istilahnya kita tuh cuma dikasih tahu amalan-amalannya aja, tapi nggak dikasih tahu caranya. Jadinya apa? Jadinya seringnya kita tuh harsh ke orang, kita jadi jahat ke orang. Kita merasa kita benar, kita merasa kita pengen mengejar surga, tapi kayak kita tuh melakukan itu dengan cara yang salah. Itu yang lebih sering dilakukan. Sebagai seorang muslim tuh kadang seringnya kayak gitu. Padahal Islam tuh indah. Nggak yang terus-terusan kayak kamu, aku pengen masuk surga katanya ngingetin orang lain bisa masuk surga. Kamu dong menutup aurat. Tiap ketemu, kamu menutup aurat, kamu menutup, harus dong menutup aurat begini begini begini, segala macam. Setiap ketemu orang pacaran, kamu dong jangan pacaran, kamu dong ini segala macam. Kan nggak mungkin kayak gitu kan. Tetap harus ada seninya tuh, harus ada caranya tuh, kayak gitu. Jadi mungkin itu sih kalau misalkan konteksnya boleh atau enggaknya boleh banget, harus malahan. Tapi
yang mungkin bisa digaris bawahi adalah gimana sih gitu. Kadang kadang kalau misalkan kita fokus tujuannya ke surga buat diri sendiri itu kadang bikin kita jadi lupa sama sekitar kita gitu. Makanya jangan sampai lupa bahwa surga itu nggak bakalan kamu huni sendirian. Kamu tuh harus ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk masuk surga itu juga pahala dengan cara yang baik gitu, dengan seni yang baik gitu. Itu notes-nya gitu. Jadi nggak masalah kamu meniatkan segala segala hal yang kamu lakukan itu untuk masuk surga. Emang harus itu tujuannya itu mandatory life goals kamu tuh itu gitu. Gitu kayak Ensa. Oke, Masya Allah ya. Kak Hima di atas atap, mantap ya pematerian hari ini. Tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiron, izin mengamalkan dan mensyarkan kembali ilmu yang telah disampaikan. Izin mungkin ya sebelum pamit, kita akan ada sesi foto bersama dulu ya. Oke, silakan teta-teta yang belum menggunakan hijabnya, yang posisi duduknya masih rebahan, boleh silakan dibenerin dulu gitu ya. Kita doakan juga pemateri kata hari ini, Allah berikan kesehatan, keberkahan, dan keistiqomahan untuk membersamai umat ya. Amin, Allahumma amin. Baik, kita foto bersama dulu ya teteh-teteh. Kita kan nggak tahu ya ada di layar yang mana, jadi silahkan kita senyum aja sebanyak 4 kali ya. Izin ya Kak Ima ya. Oke, 4 kali ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Kakak panitia sudah ready? Oke, sudah ya. Bentar. Oke, yuk kita foto ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua, 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Hima. Mungkin boleh melanjutkan aktivitasnya atau beristirahat. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Buat teman-teman, jangan kemana-mana dulu karena masih ada ini ya, survei atau evaluasi buat kita tentunya. Silahkan boleh diisi. Linknya ada di kolom chat gitu ya. Jadi sambil isi, aku juga akan mengumumkan beberapa informasi gitu ya. Untuk Kak Hima, terima kasih banyak ya Kak ya. Sehat selalu. Barakallahu fiik. Dadah. Oke. Ya, teman-teman boleh silakan ya ditunggu, diisi dulu. Kalau misalkan udah isi, kalian bisa dapetin voucher belanja spesial buat kalian yang mau mengisi, yang sudah mengisi gitu ya. Jadi ini yang cepat-cepat aja, silakan boleh diisi. Survei salaman ke-19 ini, silahkan ya. Oke, kemudian untuk pengumuman IG poster, juga akan diumumkan di Instagramnya jamis.story ya tentunya ya. Dan juga untuk pemenang pertanyaan tadi ada 2 orang, tentunya Kak Apriliani ya betul. Kak Apriliani sama Kak Ami silahkan boleh juga DM ke Instagramnya Jamis Story ditambah dengan nama lengkapnya ya. Oke, nama lengkap dan alamat gitu. Yang selanjutnya, buat teman-teman juga yang mau berkesempatan mendapatkan hadiah produk Jamis, silakan boleh share resume atau insight hari ini dengan semenarik mungkin dan sebagus mungkin gitu ya. Jadi dipersilahkan pengumumannya nanti akan diumumkan juga di Jamis Story tentunya. Silahkan jangan lupa follow Jamis.story, Jamis.syari, jangan lupa tag ke @haniensa, @h.ahsanah, @jamis.story, dan @jamis eh, syari tentunya ya. Nah, ini udah di copyin sama miminnya. Silahkan ya, boleh. Cung, siapa yang sudah mengisi ininya, link surveinya? Kalau udah boleh raisen atau misalkan kirim emot love ya, silahkan. Iya, nanti ada juga di akhir yang sudah mengisi bisa dapetin voucher. Ya, lumayan dapat vouchernya. Wah, Masya Allah di sini udah banyak yang ngisi juga ya. Oke, Kak Genia, Kak Alia. Oke, baik. Mungkin ya sambil mengisi, kita tutup dulu acara hari ini dengan hamdalah, istighfar, dan juga doa kifaratul majelis.
Iya, jika haus maka minumlah, jika lapar maka makanlah, jika ada salah maka maafkanlah. Sekian dari saya Hani Ensa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa sambil diisi ya link surveinya. Barakallahu fiik.